Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mendengarkan Mana Rema, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu mendasari kehidupan kita untuk kita tetap berjalan bersama Tuhan dan kita senantiasa memuliakan dan meninggikan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang begitu indah yang Tuhan nyatakan dan sediakan bagi kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, berikan roh hikmat akal budi untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan itu boleh kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Selalu Ada Pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mendengarkan dan membaca kisah Elia dan janda Sarfat. Dalam kisah ini diceritakan bahwa pada saat kekeringan yang berkepanjangan karena tidak ada hujan, Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Tuhan berjanji akan memelihara hidup Elia melalui seorang janda. Dan Elia taat kepada Tuhan, untuk itulah dia pergi ke Sarfat. Dan di sana dia bertemu dengan seorang janda seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janda ini bukanlah orang yang istimewa dan bukan orang Israel. Tetapi Tuhan memakai janda ini bukan oleh karena kondisi kehidupannya yang lebih baik dari orang yang lain. Kita ketahui bersama bahwa janda ini juga mengalami keterpurukan oleh karena kemarau yang berkepanjangan. Tidaklah mudah bagi janda ini di saat kekurangan melepaskan apa yang dipunyainya. Ketika air diminta, segera janda ini mengambilnya. Namun ketika Elia meminta sepotong roti, maka janda ini mereaksi dengan keputusasaan bahwa segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada dalam buli-buli ini akan diolahnya menjadi roti dan merupakan makanan yang terakhir yang dia makan bersama dengan anaknya. Tetapi Elia pada saat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dan ternyata janda ini benar-benar percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan dia menuruti seperti yang dia dengar dari Elia. Dan benar
bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan melalui Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang bukan terjadi untuk seterusnya, tetapi hanya sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Mujizat Tuhan tidak terjadi untuk seterusnya pada janda ini, sebab ada satu masa bagi janda ini untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya setelah Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dia bukan terus-menerus berharap dan bergantung dengan tepung yang ada dalam tempayan yang tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Dia harus mengupayakan. Karena apa? Karena kondisi Tuhan telah memberikan hujan ke atas muka bumi, maka dia harus bekerja. Sehingga dengan demikian, melalui pekerjaan yang dia lakukan, itu memampukan dia untuk mencukupi segala apa yang dibutuhkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat krisis terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa bekerja melalui mujizatnya, sehingga kita tetap terpelihara dan hidup kita tetap baik-baik saja. Namun kita tidak bisa menuntut terus-menerus dengan mujizat yang sama yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada masanya bagi kita untuk bekerja. Ada masanya bagi kita untuk berusaha. Karena melalui usaha, melalui pekerjaan yang saat ini kita lakukan, Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memberkati kita sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Kalau kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan demikian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, dengan kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dengan skill yang kita miliki, Tuhan bisa memelihara kita. Tuhan bisa memberkati kita melalui apa yang kita lakukan. Mungkin dalam usaha, mungkin dalam bisnis atau pekerjaan, Tuhan itu bisa memberkati kita. Tuhan bisa berkarya di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita tetap bisa terpelihara dengan baik. Marilah kita menyadari bahwasanya dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan skill yang saat ini kita punyai yang merupakan anugerah Tuhan, marilah kita upayakan sungguh-sungguh untuk kita bekerja, untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik, karena Tuhan bisa memberkati kita melalui usaha yang kita lakukan dan kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh disadarkan ya Tuhan, bahwasanya Engkau bisa melakukan segala perkara melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui bisnis kami, melalui apapun yang kami upayakan ya Tuhan. Engkau bisa menunjukkan mujizat-Mu di dalam diri kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah apa yang saat ini kami peroleh yang merupakan anugerah-Mu itu boleh kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini.
Dan kiranya firman-Mu itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.